Bisa kalian hitung dengan rumus ini, gitu ya. It's very simple. Nah, sekarang kita kembali lagi mengkonsepkan tekanan reservoir rata-rata itu apa sih, gitu ya. Oke, it should be noted that when performing material balance, the volumetric average pressure of the entire reservoir is used to calculate the fluid property. Ingat ya teman-teman, jadi ketika kalian mau menganalisis properti fluida, entah itu viscosity, compressibility, formation volume factor, tekanan apa sih yang dipakai? Ya tekanan average reservoir pressure. Oke, dan rumus dari average reservoir pressure adalah seperti ini. Oke, di mana PR rata-rata adalah akumulasi, bagian yang atas adalah total atau akumulasi dari masing-masing zona, zona I dikali volumenya dibagi total volumenya. Jadi kalau seperti ini, oke, jadi ada 4 zona, maka kita hitung satu-satu. Tekanan tekanan di zona 1 dikali volume 1 ditambah tekanan di zona 4 dikali volume 4 dan seterusnya dibagi V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Itu kalau kita bicara dalam hitungan volume. Tapi volume bisa juga kita sebut sebagai laju alir. Jadi bukan V tapi Q. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menghitung. Jadi misalnya kalau saya kasih tahu sistemnya, saya punya 4 sumur dengan 4 kompartemen, gitu ya. Sumur 1 laju alir sekian, sumur 2 laju alir sekian, 3 sekian, 4 sekian. Tekanan di zona 1, tekanan zona 2, tekanan zona 3, tekanan zona 4 diketahui. Tolong cari tekanan rata-rata. Bisa kalian lakukan. Ya, simple ya. Ya, itu bisa dibilang contoh kasus yang mungkin akan kalian temui sehari-hari ketika kalian menjadi engineer. Oke, jadi reservoir itu tidak polos. Reservoir itu terbatas-batas, kayak ada kompartemen gitu. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, yang mana 1, 2, 3, 4 tidak berarti purely berkomunikasi. Bisa jadi ada yang ngesil gitu ya. Ada yang mengisolasi dia sehingga tidak ada aliran antar zona. That's possible gitu ya. Seperti itu. Nah, atau kalau lebih apa lagi ya, kalau alternatively the average reservoir pressure can be expressed in terms of individual wells average drainage pressure decline rates and fluid flow rates. Ya, ini lebih apa namanya, kompleks lagi ya. Ini berbicara tentang drainage dari masing-masing sumur. Oke, drainage dari masing-masing sumur, dan ini lebih kompleks. Atau kalau ini dalam satuan material balance-nya. Oke, in terms of underground fluid withdrawal, artinya total fluida yang kalian ambil dari reservoir. Ini akan lebih kalian paham ketika nanti kita masuk bab material balance. Tapi yang penting ini dulu. Ya, jadi ada 4 zona, 4 sumur dengan laju alir yang berbeda, tekanan yang berbeda, tolong cari rata-ratanya. Ya. Ya, ini sudah steady state flow, ini lebih cocok ke material balance, kita skip saja. Oke.